Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul pada tempat yang sederhana ini. Inti dan maksud adalah untuk meningkatkan silaturahim di antara kami dari Majelis Persatuan Ulama Kota Sabah dengan guru-guru kami dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai. Rahmat sejahtera kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama akhir yang kami muliakan. Ketua MUI Kecamatan Medan Denai yaitu Haji Mukhlis Muhtad, juga yang kami muliakan sekretaris yaitu Bapak Herman Syah, yang kami muliakan Dewan Pertimbangan yaitu Bapak Effendi Dak Fana ya, dan juga seluruh saudara kami yang telah berhadir pada sore yang berbahagia ini, dan juga sekaligus yang kami muliakan Forum Silaturahmi Badan Kemampuan Masjid Kecamatan Medan Denai sebagai ketua yaitu Haji Joni. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang kami ucapkan. Sudah berada pertama sekali di wilayah Aceh, yakni di ujung Sumatera, yang di Kota Sabah, dan alhamdulillah sudah berada di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabah, yang sewianya ini juga MUI dulu, dan mungkin dulu lagi sewianya juga MPU di seluruh Indonesia. Mungkin dari proses demi proses kemudian jadilah kepada MUI. Mungkin entah bagaimana proses dari sejarah dulu, dari MPU kembali kepada MUI, mungkin di Aceh MPU A kalau tidak salah, dan kembalinya kepada MUI. Jadi di sini kami sangat bangga, sangat berbahagia dengan kedatangan guru kami ke daerah kami. Mungkin ini pertama, mungkin jangan dipertamakan. Mungkin ada insyaallah nanti akan ada yang selanjutnya diskusi saya. Mungkin selaku mukadimah daripada kami, kemudian kami serahkan kepada yang mulia guru kami Haji Mukhlis Muhtad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada wa ba'd. Faqala ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram
Sahibul Fadilah Al-Ustaz Tengku Baharudin SH selaku Ketua MPU Kota Sabang atau yang disebut dengan Majelis Permusyawarahan Ulama, Majelis Istisyaratul Ulama. Kemudian ada yang terhormat dan yang mulia Al-Mukarram wal Mukarram Tengku Muhammad Yaqub Saleh SH, mantan Ketua MPU Aceh Kota Sabang. Salam kenal, salam ta'zim, salam hormat Ustaz. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, kami hadir kemari tentu tidak sendirian, tapi ada beberapa ormas, kalau kita katakan ormas organisasi kemasyarakatan yang bergerak bersama-sama dengan MUI dalam membina umat, dalam menggerakkan dakwah dan menyeru kepada jalan Allah. Ada di sini Ketua Posil Forum Silaturahim BKM masjid-masjid se-Kecamatan Medan Denai, tapi kemudian juga Posil ini bergerak di Kota Media Medan, dan Posil juga bergerak di Provinsi Sumatera Utara. Dan mudah-mudahan insya Allah sebagaimana MUI tersebar di seluruh Republik Indonesia, maka Posil juga insya Allah kemudian nanti akan bergerak di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga dibimbing terus oleh guru kami Al-Ustaz Dr. Gunawan. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang beliau hadirkan kepada kami insya Allah dapat kami amalkan untuk kemudian terus membina atau membenahi diri dan kemudian membenahi umat. Kami ini mohon maaf nih tentu karena kedatangan kami ini mendadak nih sifatnya nih. Tujuan kami datang ke Sabang memang dari sejak awal kami ingin menemui tokoh atau ulama yang ada di negeri Sabang. Walaupun memang tujuan awal kami itu adalah mengamalkan apa yang dibilang Allah dalam Al-Quran. Qul siru fil ardi, kata Allah. Siru fil ardi, berjalanlah kau. Saya secara pribadi itu dulu hanya sampai pada mengucapkan lagu saja dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya tidak pernah sampai ke Sabang. Alhamdulillah separuh sudah, Sabang sudah saya dapati. Sudah dapat, alhamdulillah. Semalam kami sudah berjalan-jalan yang indah ciptaan Allah. Maka kemudian keberkahan negeri Sabang ini saya rasa kemudian bertambah-tambah terus keberkahannya dengan hadirnya MPU Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Sabang ini. Oleh karena itu maka mungkin nanti ada kawan-kawan yang ingin, saya pikir tak apalah bertanya, karena memang ada penasaran yang mungkin perlu untuk dituntaskan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini mudah-mudahan tidak merepotkan Tengku beserta dengan seluruh para tengku-tengku yang lain. Kemudian kami subhanallah luar biasa terhormat begitu disambut datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tak ada kata kecuali doa dari kami untuk MPU Kota Sabang. Mudah-mudahan Allah berikan terus keberkahannya, khusus untuk Ketua MPU kami Al-Ustaz Tengku Baharudin SH, begitu pula mantan Ketua MPU Tengku Muhammad Yaqub Saleh SH. Mudah-mudahan diberi Allah kesehatan, sehat-sehat selalu, istiqamah dan sabar tabah membina umat, karena sesungguhnya level ulama itu satu tingkat di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada daripada Bapak sekalian yang memang ada tempat penyampaian ataupun diskusi, silakan dan kami menyerahkan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Baharudin
Sarjana Hukum S atau SH selaku Ketua LPU Kabupaten Sabang. Kemudian Bapak Tengku Muhammad Yakub Saleh SH selaku mantan Ketua MPU Kota Sabang, berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia hampir tak jauh berbeda tugasnya dengan MPU yang ada di Sabang. Kemudian daripada itu cuman ada kelebihan sedikit untuk kecamatan di Kota Medan itu ada anggaran disisihkan tak begitu besar. Kemudian selanjutnya MUI kecamatan itu dituntut segala sesuatu hal itu harus tahu. Nanti ada pertengkaran rumah tangga larinya ke MUI, ada gereja yang akan dibuat larinya ke MUI. Pokoknya semua segala sesuatu hal yang berkenaan dengan keumatan larinya ke MUI kecamatan. Jadi itulah tugas-tugas tambahan daripada MUI kecamatan yang ada di Kota Medan. Kemudian kami persingkat saja berkenaan dengan waktu juga telah masuk asar. Sedikit juga kami tambahkan, ada juga di sini Bapak Ketua Posil. Kalau tadi katanya kalaulah ada burung kenari tentulah ada si burung nuri. Kalau tadi dari MPU telah memperkenalkan diri, kami berjelas memperkenalkan diri pula dari rombongan kami. Ini Ketua Posil ini tuan-tuan keberadaannya juga cukup banyak di kecamatan Medan Denai. Di sana juga mereka telah berhasil membuat program Iswat, mempunyai lahan sekian luas untuk kepentingan umat dan banyak hal lainnya. Kemudian kami potong sampai di situ. Tujuan kami datang ke MPU ini, kami selama ini mendengar bahwasanya Aceh atau Sabang itu, Aceh dan Sabang adalah Serambi Mekah. Nah, kami ingin bertanya atau kilas balik atau kilas balik, apa sebab Aceh itu disebut Serambi Mekah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tentang hal Aceh Serambi Mekah. Mungkin diketahui bahwa kenapa Aceh Serambi Mekah. Mungkin dengan cara umumnya, kalau tidak salah ya, karena kita kurang mengkaji sejarah walaupun kami orang Aceh, karena sesungguhnya antara Makkah, di antara Timur Tengah dan kita belah Makkah dan Madinah, di sana ada hubungan erat pada mereka itu yang menjalin tentang bawahnya agama Islam. Jadi yang dikembangkan semasa Sultan Iskandar Muda, yang hari ini banyaklah para ulama-ulama Aceh yang berdomisili di ulama-ulama Arab yang berdomisili di Aceh, malah meninggal di Aceh, ada yang di Aceh. Antara lain di Dewan Pematang Numpang 2 Awi Getah. Tengku di Awi Getah itu adalah salah seorang ulama karismatik Aceh dari Arab Saudi, Makkah, Madinah yang dia muslimi, dan setiap Jumat pada menurut sejarah dia laksanakan salat di Makkah sana. Dan Habib Buga namanya, yang di sebelum Makkah Numpang 2 itu ada kuburan di dalam itu juga salah seorang daripada ulama Arab, ulama Makkah yang tinggal di sini, yang hari ini masih ada harta dia yang diwakafkan kepada Aceh khususnya. Itulah kunjungan kami Aceh. Kalau ke Arab ada uang dikasih di sana, uang wakaf daripada Habib Buga namanya. Kalau memang besok lusa dan semua waktu, insya Allah kita akan berziarah ke makam-makam orang Mekah yang orang Madinah yang ada
di Aceh. Itulah mungkin hubungan yang dinamakan sekilas Serambi, lebih seolah-olah lebih dekat di antara Makkah dengan Aceh. Nah, karena hubungan Aceh dengan Makkah mungkin begitu dalam sejarah kerajaan masa dahulu. Mungkin untuk detiknya sedaki kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan tentang Serambi tersebut. Baik, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang tidak terduga. Tidak terduga ada pertanyaan tentang Serambi Mekah. Sebetulnya persoalan julukan Serambi Mekah ini telah banyak ditulis dalam buku-buku Islam. Pertama sekali datang ke Nusantara ini, ke Indonesia ini adalah ke Aceh, yaitu tepatnya di Kerajaan Pasai di Aceh Timur, Perla. Pada waktu itu di Aceh belum ada 3 kerajaan yang maklum, yang Kerajaan Pasai, Kerajaan Pedir itu kalau sekarang namanya Pidi, ya, yaitu ibu kotanya Sikri, itu Kerajaan Pedir. Kemudian Kerajaan Indrapura di Aceh, di Aceh Besar, itu masih ada bukti-bukti sejarah. Kemudian setelah pada masa Sultan Iskandar Muda, ketiga kerajaan ini disatukan menjadi Kerajaan Aceh Darussalam. Ada beberapa raja dan yang terpopuler pada itu adalah Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Pada waktu kekuasaan Sultan Iskandar Muda ini, Kerajaan Aceh menjadi 5 besar di dunia. Kerajaan yang besar, 5 besar di dunia. Saya sudah lupa 4 lagi kerajaan, 4 lagi kerajaan yang termasuk 5 besar itu, salah satunya di Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda ini, agama Islam cukup berkembang pesat di Aceh, sehingga dakwahnya ke seluruh penjuru negeri sampai ke Filipina. Ada kerajaan Patani, Thailand Patani, ada kerajaan di Mindanao dan lain-lain. Maksudnya yang pendakwahnya ini berasal dari negeri Aceh Darussalam. Kemudian hal yang mendukung penyebaran Islam di Nusantara ini yang dari Aceh sampai ke seluruh penjuru Nusantara, sampai ke Indonesia Timur dan lain-lain, itu karena di Aceh pada waktu itu sudah lebih dahulu ada perguruan tinggi Islam yang namanya Al-Jami'ah Baitur Rahman. Itu setara dengan perguruan tinggi Islam. Itu semua fakultas-fakultasnya lengkap, dan mahasiswa-mahasiswanya dari seluruh dunia ini hadir di sana. Jadi dengan demikian, melalui mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Jami'ah Baitur Rahman ini, maka Islam lebih berkembang ke seluruh penjuru dunia. Selain daripada itu, pada masa Sultan Iskandar Muda ini, perkembangan pendidikan Islam itu sangat maju sesuai dengan kondisi zaman itu. Maka salah satu yang menjadikan Aceh bakal disebut dengan Serambi Mekah. Pada waktu itu belum ada Serambi Mekah, belum ada sebutannya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kita kembali ke pertanyaan, mengapa disebut dengan julukan Serambi Mekah? Itu ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa
kenapa haji disebut Serambi Makkah. Yang pertama, Islam pertama kali datang ke Aceh. Setelah dari, kalau istilah pimpinan tadi, itu diibaratkan dengan rumah Aceh, ada rumah tingkat atas, ada lagi satu lagi tingkat bawah, namanya Serambi. Ya, Seramu kalau bahasa Aceh. Jadi setelah dari Arab langsung ke Aceh, maka disebut salah satu itu yang sebagai fakta disebut dengan Serambi Makkah. Kemudian yang kedua, bagaimana berkembang Islam di Arab, begitu juga di Aceh. Berkembang Islam di Aceh pada masa itu sangat pesat, yaitu dengan lahirnya Universitas Baitur Rahman, dan di kala itu 100% penduduk Aceh adalah Muslim. Sebagaimana penduduk Arab Muslim, penduduk Aceh pada ketika itu juga 100% Muslim. Ini juga fakta yang kedua, mungkin dijuluki dengan Serambi Makkah. Selanjutnya, dalam kapan ini Serambi Makkah Aceh diberikan julukan Serambi Makkah? Itu secara resminya pada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda dalam menginvasi Aceh ini tentu berbeda dengan daerah lain, karena penduduk Aceh dalam melawan penjajah Belanda itu dasarnya adalah agama, jihad fisabilillah. Nah, tidak ada pilihan lain, semuanya berdasarkan agama. Jadi orang Aceh dalam berjuang mempertahankan negeri Aceh dengan penjajah Belanda itu dengan satu kata, yaitu jihad fisabilillah. Mati syahid itu dicari. Ya, mati syahid itu dicari. Jadi dengan demikian ini menjadi fakta juga yang kenapa disebut Serambi Makkah. Kemudian selanjutnya julukan Serambi Makkah itu dengan beberapa fakta, ada beberapa fakta lain yang menunjukkan kepada julukan Serambi Makkah, yaitu sampai hari ini penduduk Aceh 99% Muslim dalam hari ini tentu. Tapi kalau cerita dulu tidak ada non-Muslim di Aceh, semuanya adalah Muslim. Mungkin bapak-bapak telah membaca non-Muslim itu kan hadir di Aceh itu pada waktu pemerintah Belanda. Jauh sebelumnya, sebelum Belanda masuk ke Aceh, tidak ada istilah non-Muslim di Aceh, semuanya Islam. Kemudian ketaatan masyarakat Aceh dalam mengamalkan ajaran Islam pada masa itu sangat kental. Segala sesuatu urusan dunia berkiblat atau berpedoman murni pada Islam, pada agama Islam, sampai kepada hal-hal yang kecil di dalam urusan kemasyarakatan, pedomannya juga kepada Islam. Adat istiadat itu datang kemudian. Yang pertama sekali adalah berdasarkan Islam. Kemudian setelah Belanda meninggalkan Indonesia dan khususnya di Aceh, maka perkembangan Islam itu kembali berkembang, karena pada masa Belanda itu kan ada pembatasan-pembatasan yang sangat ketat. Sehingga di kala itu terjadi, pada masa Belanda itu terjadi istilah yang kita pakai sekarang ini, barangkali ada istilah kejumudan di dalam agama.
kan ada stagnasi. Kenapa? Karena ditekan oleh penjajah pada waktu itu, sehingga Islam pada masa penjajah itu tidak berkembang. Nah, diciptakan berbagai macam cara, antara lain melalui agama. Nah, setelah Belanda berangkat dari Indonesia dari Aceh, maka agama Islam berkembang kembali melalui pendidikan daya-daya, pesantren-pesantren dan lain-lain sebagainya. Kemudian hal lain yang mendukung sebagai fakta disebutkannya Aceh sebagai julukan Islam di Makkah adalah sebagaimana disebutkan oleh Abu pimpinan tadi, ada seorang namanya Habib Buga. Barangkali para ahli ini pernah mendengar. Habib Buga itu seorang Habib yang berasal dari Arab, dan beliau tinggal di Aceh, mengembangkan Islam di Aceh, sehingga beliau pada waktu itu membeli sebuah rumah di Arab Saudi yang sekarang diwakafkan menjadi rumah wakaf Aceh. Dan dalam perkembangannya mungkin ini tidak ada juga di daerah lain, hanya ada di Aceh. Tapi kalaupun ada, kita tidak ada informasi ya. Yang jelas Habib Buga ini telah membeli satu petak tanah serta rumah di Arab Saudi yang sekarang sudah berkembang menjadi beberapa buah hotel, dan setiap jemaah haji yang ber-KTP Aceh mendapat hasil dari wakaf itu. Kalau sekarang saya tidak salah dikurkan dengan uang Indonesia sekitar 6 juta rupiah. Tiap tahun itu, setiap jemaah haji yang ber-KTP Aceh. Jadi Al-Mukarramun kalau mau ke Arab Saudi untuk perolehan naik bisa memperoleh KTP Aceh. Bisa naik haji lewat Aceh. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Jadi terakhir adalah sekitar 6 juta rial itu, 6 juta rupiah. Itu juga satu hal yang mendukung julukan Islam di Makkah. Selain daripada itu, memang kalau kita berbicara sejarah banyak rentetan yang harus ya. Jadi dengan demikian, dari beberapa fakta yang kita sebutkan, ada fakta-fakta lain juga yang mungkin saya terlupakan. Ditetapkan atau disebutkanlah Aceh menjadi Serambi Makkah. Kemudian yang sangat mendukung adalah pelaksanaan syariat Islam sebagaimana berlaku di Arab, demikian juga berlaku di Aceh. Cuman ada perbedaan setelah kerajaan Saudi di Arab, barangkali juga menjalar ke Aceh, ada perbedaan paham. Nah, itu Al-Mukarramun saya mungkin pasti membacanya. Kemudian pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana pelaksanaannya di Arab Saudi. Barangkali akhir-akhir ini bapak-bapak Al-Mukarramun MUI Kecamatan Denai pernah mendengar dan barangkali menyaksikan ada pelaksanaan hukum syariat Islam di Aceh yang namanya dengan hukum cambuk. Nah, ini kan kalau di Arab sana berlaku hukum cambuk tapi model lain. Ya. Nah, kalau di Aceh berlaku hukum cambuk dengan ijtihad para ulama Aceh bagaimana hukum cambuk yang diterapkan di Aceh. Jadi setiap itu ada setelah diatur di dalam kanun jinayah. Nah, jadi dengan demikian dari beberapa fakta tersebut, julukan Serambi Makkah. Oh, ada satu fakta lagi yang terlupakan. Ini yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan masa kerajaan Iskandar Muda,
seluruh Nusantara ini orang melaksanakan ibadah haji melalui Aceh. Ya, melalui Aceh. Dari seluruh Nusantara ini untuk melaksanakan ibadah haji dari Aceh. Di sini ditempatkan untuk pelaksanaan ibadah haji semua berproses di Aceh. Dan yang lebih konkret lagi adalah melalui Sabang. Nah, di Sabang ada yang namanya karantina haji. Jadi dari Aceh berangkat menuju Sabang, sampai di Sabang ini dikarantina oleh pemerintah Belanda dan telah dibangun karantinanya itu barangkali Bapak-Bapak sudah ke sana atau belum, namanya Pulau Rubiak. Di sana ada karantina haji. Ya, dulu cukup representatif itu, tapi setelah sekian lama ditinggalkan oleh Belanda ada perubahan-perubahan, kerusakan-kerusakan, dan juga ada yang dirusak. Ya. Jadi ini fakta sehingga yang mengapa Aceh dijuluki dengan Serambi Mekah. Jadi fakta terakhir ini berlaku di seluruh Nusantara, orang naik haji melalui Aceh dan melalui Sabang. Maka alhamdulillah dari beberapa fakta tersebut, semenjak pemerintah Belanda sudah disebutkan Aceh Serambi Mekah. Itu faktanya. Kemudian untuk kita ketahui juga berdasarkan buku-buku sejarah di Indonesia ini kan ada 3 Serambi Mekah. Pertama di Aceh, kedua di Padang, dan ketiga di NTB. Itu ada juga sebutan Serambi Mekah. Mengapa sebenarnya itu latar belakang masing-masing ya? Tapi yang lebih autentik adalah di Aceh. Mungkin demikian beberapa fakta sejarah yang dapat saya sebutkan, walaupun tidak berurut karena ini sifatnya mendadak dan tidak tersangka pertanyaan ini bisa muncul di bawah. Barangkali ada yang kurang dapat diluruskan. Kalau sekarang barangkali lebih mudah dibuka di YouTube, mungkin ada itu. Bisa disebut judulnya Aceh Serambi Mekah. Itu akan muncul nanti apa yang melatar belakangnya. Mungkin demikian, walaupun agak berbolak-balik ya, karena tidak teratur dan kami tidak menyangka ada pertanyaan ini. Tapi mudah-mudahan dapat melalui penjelasan ringkas ini dapat menjadi pencerahan bagi Al-Mukarramun semua, dapat diperdalam kembali melalui buku-buku sejarah atau media-media sosial dan lain-lainnya. Kami kira demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan NPU datang menyampaikan memaparkan sedemikian rupa. Artinya kami menarik kesimpulan di antaranya ada putra Aceh yang menjadi ulama di Arab Saudi. Kemudian juga pimpinan NPU ada juga putra Aceh yang menjadi tokoh di Kota Medan. Nah, inilah beliau. Pak Junaidi putra Aceh, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua MPU Bapak Tengku Bahrudin SH, yang kami hormati Bapak M. Yakub Soleh SH sebagai mantan Ketua MPU yang lama, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Medan Bone, Bapak Mukhtar Mursih, dan yang kami hormati Bapak Ustadz yang lain yang ada di sini serta para alim ulama yang kami muliakan. Tadi sudah sama kita dengar dari Pak
Muklis dan bapak-bapak yang lain tentang masalah kegiatan ulama dan Aceh kenapa menjadi namanya Serambi Mekah. Saya selaku Ketua Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Dene mungkin sedikit memperkenalkan, mungkin Bapak Ketua MPU belum pernah dengar istilah Posil BKM, mungkin sedikit saya menjelaskan. Posil BKM itu singkatan dari Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia. Nah, kenapa forum ini terbentuk? Pada tahun 2017 berkumpullah beberapa pengurus masjid yang ada di Kota Medan, Sumut, Aceh dan Padang ke suatu tempat di hotel diketuai oleh beberapa tokoh Islam, berkumpul satu tempat dan mereka melihat pertemuan ini sangat memberikan suatu informasi yang menarik karena seluruh BKM dan ulama berkumpul. Lantas setelah berkumpul itu ada beberapa BKM melihat setelah ngumpul ini tindak lanjutnya apa? Karena dia merasakan begitu bahagianya bisa bersilaturahmi seperti itu. Apakah terus berubah seperti itu aja terus nggak ada lagi? Maka muncullah satu ide. Kalau begitu untuk mempertahankan komunikasi kita di antara BKM Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh, kita bikinlah namanya Forum Silaturahim. Maka muncullah, lahirlah namanya Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid. Nah, ketuanya itu adalah Bapak Profesor Abdullah Jamil. Pada waktu itu dibentuk hanya Forum Silaturahim masih Kota Medan dan sekitarnya pada 2017 Forum Silaturahim Kota Medan. Setelah berkembang, ternyata di luar Medan juga minta kalau bisa berkembang, dan akhirnya setelah 5 tahun ke depan, tahun 2022 lahirlah yang namanya Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Nasional atau Indonesia. Makanya sekarang namanya Posil BKM Indonesia. Nah, sebenarnya dari Aceh itu ada juga orang yang masuk dalam pengurus BKM Indonesia itu, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Ismail Ansori MA yang dari Banda Aceh sebagai Wasekjen Posil BKM Indonesia. Jadi kita dalam struktur itu setiap provinsi itu ada mewakili, dari Sumatera Barat, dari Jakarta, dari Manado, dari Indonesia. Tapi perkembangan pergerakannya masih bertahap karena baru lahir 2022. Nah, mungkin salah satu contoh yang kami lakukan adalah kami ini melahirkan di Aceh. Jadi saya selaku pengurus Posil BKM yang memang yang saya tangani adalah khususnya Kecamatan Medan Dene, tapi saya diamanahkan juga sebagai Direktur Diswab Posil BKM Indonesia. Ya, begitu kita diamanahkan seperti itu, kita mulai bergerak ke beberapa daerah. Alhamdulillah sampai hari ini kita telah diamanahkan oleh masyarakat maupun donatur untuk memberikan wakaf produktif berupa tanah kebun dan tanah sawah. Kenapa itu kita kembangkan? Ini tertarik sekali dengan cerita Pak mantan MPU tadi tentang sejarah Habib Buka. Karena kalau kita lihat selama ini sedikit sekali ulama membicarakan tentang wakaf produktif. Yang paling dibicarakan adalah wakaf pasif seperti wakaf untuk masjid, untuk kuburan, untuk pendidikan. Tapi yang namanya wakaf produktif hampir jarang digunakan. Maka Posil mulai memberikan ini kepada masyarakat supaya jadikanlah wakaf produktif sebagai suatu kebiasaan budaya. Dan berwakaf bukan harus kita mempunyai uang yang banyak. Kita harus tidak mempunyai tanah yang luas. Dengan 100.000 rupiah kita sudah bisa berwakaf, bisa untuk membeli 1 meter tanah. Itu yang kita gaungkan. Makanya sekarang majelis taklim perwira-perwira itu bisa minta, saya butuh 5 meter, 2 meter. Tidak harus dulu kaya dia berwakaf. Dengan ada 1-2 meter maka terkumpullah aset itu, dan target kami ke depan seperti itu. Jadi ini salah satu tugas Posil. Nah, kenapa dikatakan Posil, Forum Silaturahim? Karena selama ini kami melihat
Masjid hampir kita lihat di mana-mana itu jalan sendiri-sendiri. Tidak pernah bersentuhan silaturahmi antara satu masjid dengan masjid yang lain. Bahkan ketua BKM yang satu masjid dengan masjid yang lain itu tidak saling mengenal. Gak usahlah di Medan, mungkin di Sabang yang hanya pulau kecil. Mungkin kalau kita tanya, Bapak kenal nggak ketua BKM di masjid Al-Ikhlas, misalnya dengan masjid Al-Jihad yang ada di sana, misalnya contohnya. Saya khawatir tidak semua mengenal. Dengan adanya forum ini, saya selaku wakil BKM Kecamatan Bendene, saya selalu menggerakkan seluruh ketua BKM yang ngumpul seperti ini. Mereka bisa saling mengenal, bahkan ini datangnya ketua-ketua BKM mewakili. Gak mungkin kami bawa satu kecamatan, karena di kecamatan kita tuh ada 130 masjid. Kalau di Medan itu ada 1000, gak mungkin 1000 kita bawa semua. Kami ambil sampel, yang adanya adalah mewakili kecamatan Medan Denai. Padahal dia ada 130. Maka inilah yang kita ajak untuk berdiskusi. Nah, selain itu, kenapa kami selalu mengadakan kerjasama dengan MUI? MUI itu adalah rumah besarnya umat Muslim yang kita tuh harus bernaung di situ. Ya, jadi kerjasama kami selalu erat ke sana kemari. Bahkan bukan itu saja. Dengan MUI, kami juga sudah membentuk forum silaturahmi seperti ini di daerah di luar kota Medan. Terbentuklah di Pak Barat, terbentuklah di Sibolangit. Dengan demikian adanya hubungan komunikasi seperti itu, mereka butuh, kami butuh Pak pelatihan Bilal Mayat karena daerah kami minoritas tak ada, kita kirim orang. Terus mereka juga butuh, kami di daerah kami minoritas tidak ada hewan kurban. Dengan demikian saya selaku ketua BKM menggerakkan semua BKM. Jangan terlalu berlebihan kita membuat kurban di daerah masjid kita sendiri. Perhatikanlah saudara-saudara kita di masjid-masjid yang lain yang mungkin tak pernah ada kurban, terutama di daerah minoritas. Dengan adanya himbauan seperti itu, yang tadinya di masjid bisa 15-20 ekor, dia mau nyumbangkan 1-2, oke kirim, di mana yang membutuhkan. Semua masjid memikirkan itu. Jadi inilah manfaat yang saya rasakan begitu kita bentuk seperti ini. Terasa manfaatnya bagi saudara kita, khususnya masjid-masjid yang ada di luar tempat daerah kita. Makanya kami berharap sekali kalau bisa di sini BKM dikumpulkan. Kalau bisa nanti saya dapat informasi siapa tokoh-tokoh masyarakat atau ketua-ketua BKM nanti bisa saya dapatkan. Satu saat kita bisa bersilaturahmi, kumpul seperti ini, buat satu forum seperti ini. Setiap hari kita bisa berdiskusi melalui grup, melalui WA. Apa yang terjadi sekarang? Apa kegiatan masjid yang bisa kita lakukan? Kenapa masjid sekarang sepi? Kenapa remaja-remaja masjid tidak mengisi masjid lagi sekarang? Kenapa yang tua-tua saja? Itu bisa dibahas. Nah, kami juga beberapa waktu yang lalu, termasuk tadi malam duduk bareng di penginapan yang kami bahas itu. Coba kita lihat sekarang masjid. Rata-rata masjid itu diisi oleh orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Kemana anak muda? Jadi Rasul memikirkan itu. Beri dia peluang, beri dia kesempatan untuk dia bisa juga memiliki masjid sama-sama untuk mengisinya. Jadi akhirnya masjid itu adalah kebersamaan, baik yang tua, yang muda, semua harus punya kesempatan. Jangan dibiarkan dia jauh dari masjid. Itulah tantangan kita ke depan. Karena saya terus terang aja, saya sebenarnya orang Aceh, lahir saya di Banda Aceh. Jadi saya merasa juga terpanggil begitu ada cerita ini. Kenapa tidak saya perhatikan daerah tempat kelahiran saya? Ya, jadi itulah saya bilang kawan-kawan. Selain saya ke Sumatera Utara, ke Aceh, bentar lagi kita nanti mungkin ke Padang akan bergerak terus secara nasional. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau bisa, bapak-bapak alim ulama dari MUI itu bisa memberikan kepada kami tokoh-tokoh umat Islam yang ada di Aceh, khususnya Sabang. Paling tidak bisa kasih nomor telepon yang nanti bisa kita koordinasi minimal lewat telepon untuk menceritakan hasil pertemuan ini. Jadi mungkin Bapak itu tak kaget, oh ini ketemu sama Pak Ketua gitu, kata Ketua FPU. Jadi dia udah welcome. Baru saya sampaikan, saya share semua kegiatan kita. Mudah-mudahan dari informasi itu tergugah hatinya untuk bisa mengembangkan silaturahmi yang ada di Kota Sabang ini. Itulah gambarnya. Sebenarnya banyak program yang bisa kita lakukan, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa buka lagi diskusi tentang hal-hal lain yang mungkin bermanfaat bagi BKM maupun STM. STM juga kita bahas, Pak. Serikat Tolong Menolong, termasuk remaja masjid, termasuk juga masalah ekonomi,
dan sosial serta pendidikan. Itu semua bagian daripada program yang kita siapkan. Saya rasa itu aja sebagai pengantar dari kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti atau diskusi kami dengan senang hati akan coba membantu menjelaskan sebagai gambaran sharing diskusi bersama. Saya rasa itu aja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.